Perjuangan Kudus adalah pelayanan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan. Demi Yesus Tuhan kami berdoa, kami mohon. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih. 1 Petrus pasal yang ketiga. Petrus pasal 3 dan kita akan membaca secara bergantian dari ayat 13 sampai ayat 17. Jika sudah ketemu, kita akan membaca 1 Petrus pasal yang ketiga 13 sampai 17. Saya baca 13, saudara baca 14 terus hingga selesai. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Sama-sama. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara yang kekasih, perjamuan kudus selalu peringatan Kristus adalah lakukanlah itu dan jadikanlah peringatan akan tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Itu menjadi satu bagian sebetulnya momentum di mana kita merenung dan kemudian berpikir dan mengaudit seluruh kehidupan kita. Apakah kemudian betul-betul hidup kita itu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah? Nah, ini adalah momentum. Lalu kita mulai melihat, tentu saja tidak menunggu perjamuan kudusnya, tetapi itu menerima seluruh perjalanan kehidupan kita. Itu sebab kalau kita mau tidur malam kita berdoa, seharusnya kita mereview lagi seluruh kehidupan dari pagi sampai malam. Apa saja yang sudah kita kerjakan? Ya, lalu kita malam itu berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan atas yang salah dan memohon bekal lagi terhadap yang benar yang kita lakukan supaya Tuhan mampukan lakukan sehari. Bangun pagi, kemudian kita berdoa lagi bukan untuk mau pergi, bersemangat untuk apa yang harus kita kerjakan yang kemarin kita mohon sebagai pengampunan dan mempertahankan apa itu kebenaran. Lalu kemudian malamnya tidur lagi, lalu kita melihat lagi ternyata yang kemarin gagal hari ini masih gagal. Seharusnya doa kita itu makin penuh penyesalan. Tapi apakah itu kita lakukan? Rasanya saya akan mengatakan terlalu sedikit orang yang mengerjakan. Kenapa? Karena kalau orang mengerjakan itu dalam hidupnya, maka strata kehidupannya akan tampak, perubahannya pasti akan tampak. Dia akan terjadi evaluasi demi evaluasi terhadap hari-hari. Ya, sehingga ada akan mana satu orang 1, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian lain dulu dia tambah ini dulu, dia tambah itu pasti tidak bisa tidak. Nah, oleh karena itu saudara, pendidikan terhadap diri menjadi sesuatu bagian yang penting terhadap kita. Nah, oleh karena itu dalam hidup kita itu kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan kalau itu sudah kita kerjakan dalam hari-hari kita, percayalah orang akan menghormati itu. Kan ada perubahan pada diri. Ketika kita tidak dihormati orang, selalu dianggap kelas bawah itu karena kita terus-menerus ada di situ dengan perilaku kita yang tidak kita perhitungkan, cara kita yang kemudian mungkin orang tidak suka dan seterusnya. Karena itu saya suka apa yang dikatakan Petrus. Siapa yang berbuat jahat terhadap kamu? Kalau kamu rajin berbuat baik. Siapa yang tidak menghormati? Kalau kamu pantas untuk dihormati. Nah, semua dalam hidup ini saudara-saudara, tiap kita pasti tidak suka dihina, bukan? Semua kita pengen dihormati. Pertanyaan menarik adalah, apakah kita memang punya nilai untuk dihormati? Nah, saya pikir kita tidak perlu meminta hormat orang lain, tapi memaksa orang lain hormat pada kita itu lebih elegan. Caranya gimana? Caranya membuat diri kita hormat. Nah, kalau saya berbohong terus, ya lalu biasa berbohong untuk menghindari kesalahan saya kerja, saya berbohong lagi. Lalu orang bilang ini kawan ini tidak bertanggung jawab pada kerjanya, kan begitu kan? Dia bohong dulu, maka orang tidak lagi respect sama saya. Lalu saya mulai marah, kenapa dia hormat sama saya? Dia anggap saya hina begini, padahal memang kita hina. Kenapa dia
dianggap hina, memang hina. Nah lucunya, kesadaran itu tidak ada. Kenapa? Karena tiap malam doa kita tidak pernah mengaudit diri kita. Sehingga kita tidak pernah tahu kalau sebetulnya memang pantas kita dihina. Memang kita hina. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, keunggulan manusia Kristen itu satu keunggulan yang menjadi penting di dalam kehidupan, bagaimana kita membentuk hari-hari kita. Bahkan kalaupun kita mengalami kesulitan, kepahitan demi benar, Paul Petrus bilang apa? Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Artinya memang tidak ada satu kebahagiaan tanpa investasi kebenaran. Karena itulah itu harus menjadi sebuah kompetisi yang harus kita jalankan dan kita selesaikan. Ya. Kalau tidak, ya nggak bisa. Kalau saya kerja hitung-hitungan dengan tenaga, ini nggak capek lah apa deh, nggak ada mika, nggak ada tamu. Ya. Kalau saya berlambat-lambat, lalu nanti mau syuting, talu, ya nggak cukup apa namanya syutingnya. Kalau seminggu 2 kali kita mesti syuting, ya maka sebulan ada 8. Mau kapan mau belinya? Pasti kejadian. Ya. Kalau saya nggak ada waktu lagi mau siap, walaupun syuting, tapi kan bahannya mesti jadi lagi. Lalu saya taruh bahannya nggak ada, mau bapak nggak ada bahan, jadi kacau balau lagi semua. Mungkin saya syuting, lalu saya khotbah, tapi tidak ada persiapan bapak berdua semuanya. Maka semua kan mempunyai rentetan. Sehingga kalau orang misalnya bilang, waduh Pak Iman, apa cukup waktu kerjakan nikah, kerjakan pamak, kerjakan gereja, belum lagi tulis, belum lagi punya PA ini dan itu. Maka jangan jauh. Apa sih nggak cukup dalam hidup ini? Pertanyaannya, kita mau membayarnya apa enggak? Kan itu persoalan kita. Kita mau mengisinya dengan baik apa tidak? Waduh, tapi kan berat sulit. Mana ada yang bagus kemudian jadi murah? Barang apapun, belanja apapun kita di mana pasti mahal kan? Namanya branded ya mahal, nama original ya pasti mahal. Mana ada yang murah? Kalau kita berharap barang branded murah, kalau kita berharap yang original jadi murah, saya rasa kita nggak akan dipasarkan istilahnya begitu. Mana ada sih? Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana di dalam hidup kita sehari-hari kita merubah diri kita sehingga di dalam relasi kita tidak ada yang perlu kita takuti. Termasuk mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan, termasuk mereka-mereka yang lain. Ini jadi penting, saudara. Nah ini yang mestinya kita pikirkan dan ini yang mestinya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita di rumah punya anak-anak lalu didik anak kita. Kalau satu anak kita ngomong selalu dengar, satu anak ngomong selalu lawan. Suka atau tidak pasti kita kesel dengan suka lawan. Suka atau tidak rasa sayang tanda petik agak ekstra sama yang nurut itu mesti tidak bisa. Suka atau tak kalau kita nggak mau beda-bedain anak. Suka atau tidak. Di kantor pun kita kerja sama. Orang yang tahu sopan santun, tahu respect, pasti kita akan lebih suka pada dia. Walaupun kadang-kadang dia kerjanya kurang dibandingkan yang satu lagi, tapi ini agak kurang ajar nanti, nggak ada sopan santun. Kita kesel lagi, padahal nggak ada salah sebetulnya dia. Kerjanya cukup bagus. Gak bisa dibohongi, saudara. Itu realita kan. Nah karena itu sebetulnya keunggulan hidup orang Kristen, dia harus jadi baik bukan karena diminta baik, tapi dia jadi baik karena sudah semestinya dia benar bukan karena diminta benar, karena sudah semestinya dia benar. Nah inilah percaturan pergumulan dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu kebahagiaan menjadi hak milik kita ketika kita betul-betul berani hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah takut. Ya, apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain takut terhadap sesuatu karena dia tidak percaya Kristus, lalu kita juga sama, apa bedanya? Kan begitu kan? Ada orang tidak bisa dipercaya karena nggak percaya Kristus. Lalu kita pun tidak bisa dipercaya, padahal katanya percaya Kristus. Percuma. Nah itu yang kita bilang dia juga sombong. Buat apa kau memberitakan Injil tapi habis itu kau sendiri ditolak? Udah Injilnya nggak nyampe, kamu nya juga tolak. Kau malah menjatuhkan banyak orang dengan apa yang kau lakukan. Nah pergumulan beginilah yang perlu kita lakoni dalam kehidupan kita, saudara kasih. Tapi awas, di budaya setan juga ada. Ada banyak pendeta brengsek kita bilang tahu nggak benar, makan uang ini dan itu, malah main perempuan. Banyak aja yang dengar khotbah. Lalu orang berpikir nggak apa-apa, ternyata banyak juga yang ngerti khotbah, memang khotbahnya enak. Maafkan saya saudara kasih. Kalau engkau menjadi pekerja hitam, lantaran dia hitam. Kalau kamu jadi pendeta hitam, ya jemaatmu juga hitam.
Orang tidak peduli lagi itu benar apa enggak, yang penting saya ketahui dan saya sukai. Tapi orang yang mencintai kebenaran tidak akan memberikan telinganya, matanya untuk melihat kepalsuan, kan begitu kan? Kalau betul-betul dia mencintai kebenaran, pasti terjadi selektivitas dalam hidupnya. Dia akan gelisah terhadap ketidakbenaran. Nah, karena itulah dalam hidup kudus kita bagaimana menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka bagian hari-hari kita itu harus menjadi hari-hari yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai sebuah kompetisi dengan orang di sekitar kita, sehingga kita tampak berbeda sekali. Ya. Kalau saya punya pengertian pemahaman tidak berbukrok mendadak begitu. Belasan tahun saya menginvestasi. Kalau saya punya pergaulan, kalau orang bilang apa, Bima nasi banyak temennya. Kamu pikir banyak temen itu satu malam bangun pagi langsung ada temen. Semua kayak proses baik time. Perjalanan waktu membuat mereka menjadikan saya temannya, membuat mereka respect. Nah, saya mesti jungkir balik untuk hal itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, bagaimana perkelahian pertandingan dalam kehidupan kita perlu untuk kita jalani. Bagaimana sungguh-sungguh hari-hari kita isi dengan cara yang bertanggung jawab dan saya pikir ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita berlatih sehingga kita akan mengalami banyak kemudahan. Banyak orang akan melihat, oh bapak itu, oh ibu itu, banyak yang membantu dia. Tapi kalau sudah menjengkelkan aja, maaf ya Pak, saya nggak mau. Nah, kalau dia saya malas. Orang bisa bereaksi spontan kan? Kalau kita bilang bantu siapa dulu, ada gitu, aduh Pak Suri itu malas kalau kita cuma karena bapak ngomong udah saya bantu, tapi ala kadarnya. Karena bapak ngomong. Miris juga ya. Kita dibantu orang dalam penderitaan kita ala kadarnya, karena kita tidak disukai. Tapi kalau disukai, ada saja. Lu ada apa? Ada apa gimana? Lalu orang akan bantu kita. Itu hidup tuh saudara. Sehingga menjadi sebuah proses dalam keseharian kita. Bagaimana saya mau meminta respek istri saya kalau saya tidak respek pada dia? Ya nggak mungkin lah. Ya. Bagaimana seorang suami menjadi terhormat kalau tidak dihormati oleh istri? Ya, tapi bagaimana seorang istri bisa tenang kalau tidak dikasih oleh suaminya? Bagaimana kita dalam pergaulan bisa diterima jika kita tidak menjaga diri kita baik-baik? Oleh karena itu di percaturan dunia yang tidak serta-merta semua mengenal Tuhan, di percaturan dunia di mana orang muncul bermacam-macam, disitulah kita berkelahi dan bertanding. Di situ kita harus memperhatikan bagaimana seharusnya hidup, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya kita jalani. Nah itu kita mesti melatih diri kita, melatih prinsip kita. Saya juga ketika Petrus berkata, tetapi kamu kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi harus lakukan dengan lemah lembut dan hormat. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, bukan Tuhan tidak kudus, bukan Kristus bukan kudus. Istilah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu yang menjadi spesifikasi yang inti dalam hidupmu. Bisakah aku melihat Kristus itu dalam hidupmu? Yang ada di hari-harimu, yang ada di hidupmu. Oleh karena itu Paulus memakai istilah kepada orang-orang di Korintus, kamu adalah surat-surat hidup. Orang bisa membaca siapa Kristus dalam hidupmu, tapi bisakah orang membaca itu dalam hidupmu? Kalau hidup orang Kristen sama dengan bukan Kristen, lalu bedanya apa ya? Coba saudara pikirkan, kalau kita lihat orang-orang muda suci, hebat. Mereka lakukan ini, lakukan itu. Nah orang suka bilang, ya kan mereka untuk kebaikan supaya selamat. Nah, saya suka enggak. Kalau untuk selamat saja dia berbuat baik. Nah kalau sudah selamat, kenapa nggak baik-baik? Lucu selamat itu. Kita lalu lihat doktrin orang salah, doktrin mereka itu salah gini. Tapi mereka plannya lebih sungguh. Ya kalau mereka plannya supaya mereka pikir mereka nanti dapat berkat dengan baik. Lalu bertanya kamu, kalau sudah diberkati telah tidak melayani. Wah mereka itu kasih persembahan banyak-banyak karena hitung-hitungan. Kembali sekian kali lipat. Oke, kamu kasih persembahan kenapa? Kita ambil hitungan karena Tuhan sudah beri. Apalagi kau sudah beri, dia belum pasti masih harap-harap kembali kali lipat. Kau sadar Tuhan sudah memberi lebih dulu. Kenapa kau beri itu?
Simpel sebetulnya. Tanpa sadar sebetulnya kita membunuh diri kita bahkan di dalam relasi personal kita dengan Tuhan. Maka itu menjadi bad character dalam hati kita di pergumulan dengan banyak orang. Kan itu kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Biarlah dia berkata bagaimana hidupku sungguh-sungguh seperti yang dia mau hidup. Ya, sehingga kita berkenan pada orang. Apa berkenan pada Tuhan? Sehingga hidup kita juga diperkenan banyak orang. Saya tatap muka itu menarik ketika Kristus dikatakan, maka makin hari tambah besarlah dia. Koma disukai Allah dan manusia. Itu bagus kalimatnya. Sehingga bagaimana Yesus Kristus dari masa kanak-kanak berproses. Tambah hari tambah besar, tambah disukai Allah, tambah disukai manusia. Bukan kemarin tidak disukai, tapi proses progres di dalam perkembangannya. Makin banyak yang dilakukannya, makin banyak yang memperkenalkan Allah. Nah mestinya itulah hidup kita. Karena itu tiap ada opportunity, tiap ada kesempatan, ambillah. Dulu kalau saya ngajar sekolah minggu ada prinsip saya. Kalau bukan patah kaki, nggak bisa bangun. Saya tetap jalan. Saya sudah biasa. Kepala saya kelainan ngajar sekolah minggu. Ya. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Ya. Sebetulnya saya tidak bisa bekerja seperti sekarang. Kalau mau hitung-hitungan kondisi pompa jantung saya memang. Dokter bilang tidak terlalu baik. Tapi kadang-kadang saya bingung dari orang yang sehat. Yang sebenarnya mestinya bisa mengerjakan lebih banyak. Tapi enggak. Maka saya ingat dulu. Akhirnya saya sadar ini upaya yang saya terima waktu saya ngajar sekolah minggu. Tidak pernah boleh absen kecuali patah kaki dan sejarah lagi. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, makin kita diperkenankan Allah dengan menguruskan Kristus tadi, hidup kudus sesuai kaitannya, menjaga supaya orang tahu kita milik Kristus. Nah itulah menguruskan Kristus. Sehingga hidup kita berkenan pada Kristus. Tidak sama dengan lagi, tidak sama dengan dunia. Ini menjadi kompetisi masalah. Sampai dikatakan pada waktu kita memberi pertanggungjawaban pada tiap orang yang meminta pertanggungjawaban, kita siap. Mereka akan meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada padamu. Apa maksudnya? Pengenalan kita akan Kristus. Katanya Anda kenal Yesus, bedanya apa yang memang? Loh, katanya kamu kenal Yesus, tapi cara kerja kamu tidak lebih baik dari orang yang tidak kenal Yesus, mati. Karena itu pekerjaan dalam hidup kita itu penting untuk dipahami. Ya. Kemarin satu orang datang sama saya itu ngomong, Pak Bima, kita mau terjemahin buku ini mau terbitkan ya, nah kerja. Ya. Pak bikin endorsement dong, bikin kata-kata sambutan apa segala macam. Kerjaan saya banyak, jadi oke. Ya. Terus saya bikin. Saya kirim ke dia. Dan itu akan diterbitkan. Hanya Bapak punya waktu. Apa sih yang nggak ada? Kalau kita mau. Akhirnya, ini bukan ke satu. Sebelumnya itu sudah banyak yang saya bikin begitu. Karena banyak akhirnya apa? Betul apa kata Tiongkok itu ya. Allah bisa karena biasa. Kita mau melakukan, maka kita jadi terlatih. Waktu terlatih biasanya kan jadi mudah. Orang mungkin mikir 1 jam begini. Saya tidak perlu 1 jam. Saya kalau menulis 1 halaman, yang menjadi penyakitku adalah duduk depan komputer dan mulai ngetik. Tapi kalau sudah ngetik ya sudah, tak pusing. Ya. Penyakit saya itu adalah susah duduk depan komputer dan mulai ngetik. Saya betul-betul orang lapar. Tapi di sini udah numpuk semua, maka kalau mau keluar, selesai. Saya tidak akan suka khotbah saya mengulang-ulang. Maka mulai memikirkan yang lain, mulai memikirkan perspektif yang berbeda. Tentu saja tiap khotbah itu pasti ada koneksinya, pasti ada tumpang tindihnya, nggak mungkin nggak overlap satu alkitabnya. Tetapi kita mau punya perspektif memandang yang lebih luas dan lebih luas dan lebih luas dan bertemu. Dan itulah kehidupan kita susah. Maka itu kita harus sebuah pertanggungjawaban pada orang di sekitar kita. Jadi jangan pikir jadi Kristen adalah saya jadi Kristen, haleluya, saya ke gereja selesai. Anda mesti bertanggung jawab pada orang di sekitarmu. Yang senior bertanggung jawab pada yang junior. Junior lihat yang senior ini apa sih? Mereka belajar nggak dari kita? Pendeta harus bertanggung jawab pada jemaat. Jangan sampai pendeta aja males.
Pendetanya begitu, akan repot saya. Maka saya harus berkelahi. Tidak bisa saya memenuhi keinginan semua orang. Kalau selera itu saya nggak tahu sih. Dia suka apa nggak suka, tapi benar atau tidak. Kalau kemudian dia tidak suka karena saya nggak benar, saya harus berubah. Tapi kalau dia nggak suka karena cara saya juga nggak usah ngomong. Ya. Ada satu orang bilang sama saya, Pak Bima, Pak kalau khotbah jangan kasar dulu dong. Kenapa? Ya kadang-kadang kalau mau kau apa itu? Payah. Lu Pak kan suka pakai gitu contoh. Oke, sekarang saya tanya, kamu ada salah saya nggak? Ya nggak salah sih Pak, tapi kan terlalu kasar. Oke, ada satu orang kemarin juga ngomong, saya suka Bapak ngomong kalau terbuka. Harus begitu Pak. Sekarang saya mau tanya, dia yang benar atau kamu yang benar? Kasih tahu saya, supaya saya bisa tahu nanti. Ya memang ada sih orang yang suka begitu. Nah saya akan suruh apa? Baik pesan. Kalau di sini ngomongnya begini, terus di sini ngomong, it's me, apakah salah aku begitu? Akhirnya lama-lama, ya enggak sih Pak, cuma beberapa orang. Nah ini susah. Lalu pesan mau sampaikan, maafkan saya. Saya lebih memilih tidak kalian undang daripada kalian suruh saya berubah sesuai dengan selera kalian. It's me. Tetapi kalau salah saya mau, selera nggak bisa dipenuhi gitu. Ada orang yang suka cara kita ini, ada yang nggak suka cara kita ini. Kristen yang dewasa tidak akan menentukan cara dalam menilai orang, tapi kontennya benar nggak ya? Kecuali memang orang itu sombong, besar kepala, ngomong kayak orang goblok semua di sini. Bolehlah kita nggak suka ya. Orang ngomong kayak gini orang goblok semua. Itu kita hati-hati. Ya pada teman-teman anak Tuhan saya selalu ingat. Kalau ngomong hati-hati, jangan kau pikir dulu itu orang bodoh semua. Jangan-jangan dari bisa khotbah dari kamu. Malah dicatat 10 kesalahanmu satu kamu khotbah. Dia khotbah mungkin 5 salah, tapi kau sebagai pendeta 10. Tapi kan kamu sombong, kamu pikir kamu hebat karena dibimbing. Maka orang sudah underestimate. Bisa nggak? Bisa sekali. Hati-hati. Kita nggak tahu, apalagi kalau itu suasana ada orang baru, itu ternyata profesor doktor di sana. Tahu-tahu pendeta dari mana lagi datang hadir mau lihat begitu ya? Pendeta loh. Cuma dia mau lihat. Pikirannya kita sering kali banyak. Sudah selesai baru satu. Aduh Pak, saya pendeta di sini, saya aktif di Indonesia. Ya, dengar-dengar lalu saya datang. Saya pernah membaca ibunya tulisan di sini. Bayangkan kita nggak tahu tadi itu siapa. Kalau salah habis lagi kita. Pasti dia bilang, lah ini main di TV Pak. Kenapa? Yang di TV Pak kayaknya pintar, yang ini bego, mampus lah. Karena di TV persiapan mati-matian, waktu di mimbar pikiran kan ini cuma ini aja, jadi kita sekedar tanpa tenteng, habis lagi dari sana. Akhirnya saya terhina. Siapa yang menghina saya? Saya sendiri. Saya membuat saya terhina. Saya nggak boleh marah sama dia. Karena saya membuat diri saya terhina. Kita mesti melatih diri. Satu kali saya pernah khotbah. Yang mengundang ini istrinya meninggal terus beberapa hadiah lagi di saya lupa 100 hari atau 1.000 hari pada waktu itu. Bikin di rumahnya dia kan kolik, jadi ada 2 Maria itu untuk bla 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 bla. Saya juga nggak takut kalau begitu. Rupanya dia ini diomongin teman dia dan ini bos betul saya mau terus gitu kan. Jadi saya juga nggak dikoordinasikan. Jadi saya datang juga ngomong, oh ini udah dapat dia pakai kolik dulu pada jam itu bapak. Udah bingung saya sebetulnya ya. Udah selesai. Doa-doa ini lama sih nunggunya. Langsung salam nyanyi 1 lagu lagi nyanyi lagi gitu ya, terus ada saya nyanyi 2 lagu lalu saya disuruh khotbah, saya khotbah. Jadi romo yang tadi pimpin orang muda Jerman dia duduk lagi, dia dengar saya khotbah. Waduh saya itu ya, biasa khotbah kita 40 menit, udah saya khotbah 25 menit. Selesai kan, salam, romonya bilang, wah ini khotbah terlalu panjang ya, mati ya. Loh, gila kok ngomong 25 menit terlalu panjang. Terus satu orang bilang, enggak tahu, ini mah belum bagus Pak Pendeta. Biasanya kalau pendeta itu khotbah bisa 40-50 menit gitu. Saya hitung kok tadi, dia sendiri hitung. Tapi buat si Romo panjang kenapa? Karena dia lebih 1,5 jam lebih. Doa sama dia yang baru dalam sadar Maria, berapa puluh kali bolak balik kan? Dia yang lama belum dimakan. Artinya, itu realita. Tapi saya juga udah jaga-jaga. Udah jaga masih terpreset. Tapi karena saya udah hitung bukan 40 menit 25.
Staffnya dia yang bilang, enggak mau ini oke. Coba kalau nggak saya nggak tahu diri kan, oh dia 40 menit, gue 40 menit juga, mati nggak saya dimaki-maki satu kamu? Kan orang kan bilang, Pak, Bapak, kelamaan, saya udah lapar dari tadi, mati kita. Hanya khotbah kita sebetulnya dia nggak dengerin, kapan makannya yang dia pikir. Karena kita nggak sadar diri, mau suruh orang denger kita, padahal kita elek, kita juga kan. Karena tidak tahu pertanggungjawaban. Saya suka istilah ini. Maka kita semua saudara harus memikirkan hidup kita harus bertanggung jawab. Kita nggak bisa bilang ini kan hidup saya, suka-suka saya. Nggak bisa. Karena kamu milik Kristus, kamu bukan milikmu sendiri. Kalau hidupmu mau suka-sukamu, silakan. Kalau kau milik setan, silakan. Kalau kau bukan milik Kristus. Bahkan milik setan pun suka kita hidup kita, ada suka-suka kita ini. Setan yang suka-suka mau bikin kita jadi apa? Ketika kita milik Kristus, Paulus berkata di Korintus, kamu sudah dibeli. Kamu bukan lagi milikmu sendiri. Nah, oleh karena itulah bentuk pertanggungjawaban hidup kudus tadi. Lewat perjamuan kudus kita jadi diingatkan. Yuk kita evaluasi, yuk kita audit hidup kita. Ya, kalau saudara orang-orang di kantor bagian keuangan kan tahu ya, audit. Ya, buku pembukuan Mika 2013 dari audit sekarang oleh Sinterkut tim audit eksternal. Jadi kita tidak satu lembaga ada mulai audit. Mungkin kita keluar dengan catatan, tapi diharapkan sedikit mungkin catatan. Jadi mesti rapi kan gitu. Tapi 2014 punya buku, artinya 2015 pasti sudah rapi tambah catatan. 2016 2017 rapi sudah settle, neraca terus bisa dikeluarkan. Maka diharapkan 2017 2018 tidak bisa standar internasional. Ini sebagai proses. Kerjaan kita di audit orang lain. Orang kantor salah, ini salah. Tapi kalau di kantor sudah pernah hasil auditnya cepat dan bagus. Kalau orang audit salah, berarti apa? Bukan di kantornya, tetap dulu. Kan kita aja logikanya kan. Nah begitulah kita mestinya mengaudit hidup kita. Supaya kalau orang lihat kita, Allah udah bilang ini bukunya bagus, ini oke, ini rapi. Kita dipublish dalam hidup ini. Karena memang kita dipublikasikan. Karena kita bicara Injil, orang melihat kita apa yang dibicarakan kawan. Nah ini menjadi sebuah kompetisi. Oleh karena itu kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang Kristus yang ada dalammu, lakukan dengan lemah lembut dan hormat. Jangan marah-marah kamu karena dia minta gugat. Karena hak mereka menggugat sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan itu udah tipenya. Nah sebagai yang mengenal Tuhan, gimana kita merespon? Tak gampang. Hidup ini tidak sesederhana ini. Nah karena itulah perjamuan kudus mestinya mengingatkan kita, apakah hidup kita sudah seperti yang Dia mau, sehingga tiap orang melihat kita suka atau tidak harus memberi hormat karena kita patut dihormati. Dan kalau orang meminta pertanggungjawaban, kita bisa pertanggungjawabkan kenapa kita begini, kenapa kita begini. Dan hanya orang berkata, sekarang saya ngerti. Itu bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu lakukan semuanya. Supaya apa dikatakan 16? Supaya dengan hati nurani yang murni, ya kamu lakukan supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu saleh dan Kristus jadi artinya nggak bisa orang kritik kamu, nggak bisa orang salahkan kamu. Kalau pun dia fitnah, tinggal tunggu waktu itu. Akhirnya orang tahu memang dia bisa. Ya, mana saya bisa pelayanan. Satu teman kami kita kumpul dulu makan dulu, udah lama gak ngomong-ngomong, kita ngobrol makan. Lalu cerita lah ini orang si anu begini. Gimana menurut? Saya cuma bilang pertama berhati-hati. Kalau mau ini jangan begini karena pernah begini. Yang kedua kalau tanya gue kadang-kadang gue jadi subjektif. Kenapa? Karena sebetulnya gue juga gak suka. Ini orang gitu. Tapi gue juga mesti belajar melakukan apa yang benar dan ngomong apa yang benar. Nah, saya mesti kasih tahu ini dan ini. Tapi kalau kesulitan itu pertama dia sedang ada kesulitan. Waktu saya dia ngomong pertama saya bilang hati-hati tuh jangan terlibat terlalu dalam, nanti lo kecemplung lagi jadi masalah. Saya sebetulnya sudah membentengi orang ini waktu mau masuk kan, karena saya tahu track record orang ini. Lalu dia bilang iya sih, aku juga lagi pikir-pikir. Tapi waktu saya ngomong jadi kompon, dia nggak mau kan. Kalau saya nggak mau mungkin dia juga laku, lalu jadi masalah. Miris kan. Saya pulang mikirin, ini jangan-jangan gue udah menghalangi rezeki orang. Bisa ngerti maksud saya.
Tapi saya pikir, masih ngomong bener kok. Masa dia mesti jadi korban berikutnya nanti kalau ada korban lagi. Dan saya tidak sedang fitnah. Tapi hari itu saya ngomong sama orang. Udah ingat gak dulu waktu dia ngomong gini-gini tentang itu? Iya kok ingat. Nah sekarang bagaimana? Iya memang dia ketahuan. Akhirnya kebuka lagi ada satu case lagi gitu. Ya itulah gitu. Sekarang ya terserah kamu. Saya ngomong memang terserah. Tapi sebetulnya saya sendiri pun udah gak rekomen lah. Saya bilang terserah aku dalam hati saya jangan kan sebetulnya. Kenapa? Karena memang dia begitu. Mungkin nggak posisi orang itu adalah saya? Bisa kan? Maka tergantung bagaimana saya membuat catatan hidup saya. Makanya jaga catatan hidup kita. Supaya kalau orang memfitnah kita, dia jadi malu. Karena semua kita lakukan dengan hati nurani yang murni tadi. Bukan supaya kamu puji saya mesti benar. Karena harus benar. Kristus itu benar, aku itu benar. Bukan supaya kemudian kamu pikir, oh saya sosok benar, sosok ramah. Oh enggak, karena saya salah. Saya akan lakukan sebisa saya. Begitulah kita semua berkompetisi. Begitulah semua kita akan melakoni. Berat? Yes. Sulit? Yes. Enak-enak dia dong pakai enak saya. Nah, saya suka lagi. Ketika Petrus bilang, lebih baik kau menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau kau dimusuhi orang karena kau ngomong dan bisa bertanggung jawab, ya pantaslah. Tapi kalau kamu ngomong baik, sudah berbuat baik, dimusuhi orang tetap hormat. Tapi kan saya berbuat baik, kok dimusuhi, kok difitnah. Nah, saudara, itulah kekristenan. Saya bersyukur pada Tuhan. Panjang perjalanan yang saya jalani dan tidak kurang-kurang fitnahan makian yang saya terima. Ya, up and down emosi saya menghadapi. Kadang-kadang tahu dulu. Saya mesti lewati dengan sulit dan dengan keras tidak gampang. Ya. Saya bagaimana menjalani? Kalau kita dari luar melihat sebuah persoalan kan gampang. Kalau kita sudah di dalam, mau baru dicukup. Pendeta pun sama. Nasihatin orang gampang. Karena dia ada di dalam persoalan. Coba dia di dalam hidup. Maka ketika mengalami persoalan, akhirnya saya merasa begini. Oh iya, terima kasih Tuhan. Saya sebetulnya diberi hak menghadapi persoalan. Sehingga kalau saya ngomong sama orang lain, saya ngomong tidak hanya asal teori. Saya juga lewati. Saya juga jalani. Saya juga alami kok. Maka saya bersyukur dengan tiap peristiwa. Tapi saya dan diri saya karena itu. Kalau engkau menderita akan berbuat baik, bersyukurlah. Jangan. Tapi awas, jangan sampai kau menderita karena berbuat jahat. Orang musuhi kamu karena memang kamu penjahat. Orang benci kamu karena kamu tidak jujur, mau diapain? Maka ini menjadi sangat indah. Kalau saja tiap orang Kristen sungguh-sungguh melakoni apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu yuk kita belajar menjadi hidup benar. Ya, berkompetisi. Melakoni apa yang mesti. Ya. Karena kebiasaannya, jadi saya juga guru sekolah minggu, jadi terus kalau anak sekolah minggu kita kan ngatur-ngatur. Ya kita gurunya, kita juga ngatur kursinya, biasa ya. Ngaturin, apalagi kalau mau bikin ini, kita bikin ini. Terus kebiasaan. Saya kalau pergi Israel juga sama. Ya kita duduk di sini, ambilin kursi itu gitu. Ya. Nah, karena saya juga beda kan orang kan, oh jangan lupa. Tapi kan udah kebiasaan. Padahal cuma satu kursi saya dari aja orang dari orang jangan. Tapi ternyata satu kursi yang saya dari karena saya nggak kuat lagi kan. Saya tapi itu ternyata punya kamu. Padahal saya karena kebiasaan dulu dengan kebiasaan dulu begitu jadi terbawa terus. Artinya jadi kebiasaan saya kok. Emang kenapa kalau pendeta tahu? Nah inilah menjadi penting dalam hidup kita saudara kasih. Yuk kita menanamkan hal-hal baik dalam hidup kita. Jangan kita tahan. Lakukan saja. Ingat ya, bukan supaya kita dipuji orang. Kita lakukan karena kita memang harus demikian. Mari baik karena Tuhan kita baik dan kita harus baik. Mari benar karena Tuhan kita benar dan kita harus benar. Mari proaktif mengerjakan ini itu karena Kristus begitu. Tidak kita minta dia menebus dosa kita. Dia datang ke dalam dunia sekalipun kita pemberontak dengan melawan dia. Dia mengasihi kita. Kenapa kita menahan kasih? Yuk kita lakukan. Yuk kita jalan dan biarkan itu tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Maka percaya
berbuat satu hal yang salah itu Tuhan, keraslah pada diri. Jadi jangan mengasihani diri. Banyak orang mengasihani diri sehingga dia tidak maksimal dalam diri. Keraslah pada diri. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh. Saya suka ketika pemazmur berkata, hai jiwa, muliakan Tuhan. Dia perintahkan jiwa, dia perkelaki dengan dirinya. Hai jiwaku, muliakan Tuhan. Hai jiwaku, muliakan. Lalu kita berkata, hai jiwa, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Hai jiwa, jangan engkau tidak benar karena itu menyukakan Tuhan. Hai jiwa, jangan engkau bersungut-sungut dan mati. Lakukan, sekalipun mungkin engkau menjadi korban di sana. Karena jangan lupa, jika engkau menjadi korban dan menderita karena benar, engkau menerima upah luar biasa. Karena upah orang percaya adalah boleh menderita di dalam kebenaran. Perhatikan, menderita dalam kebenaran adalah upah merasakan yang Kristus rasakan. Kalau kita menderita karena kebenaran adalah kita orang yang paling lemah. Karena tidak bisa menikmati upah yang Tuhan berikan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita bagaimana belajar untuk kita berhidup kudus, hidup benar. Dan kalau perjamuan kudus mengingatkan kita akan posisi kita supaya kita tidak salah dalam hari-hari kita. Kita ambil waktu tentu saja. Bapa di dalam surga, di perenungan kami akan firman-Mu. Tolonglah supaya duka yang berkenan seperti apa yang tolonglah supaya kami terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalamnya Tuhan di penuhnya. Kami serahkan juga di tangan Tuhan untuk berpimpin dalam cinta kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon pimpinan Tuhan terlibat dalam perjuangan kudus. Terpujilah. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, terima kasih. Kita sama akan meninggalkan tempat perjuangan Yesus. Mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari di mana kita akan menjalankan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakan sebagaimana yang dikatakan tentang perjamuan itu kepada para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan kalimat ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah tentang Kristus dan pengorbanan, bukan tentang kita. Tapi kita mengingat bagaimana Dia berkorban bagi kita, Dia mengingat Dia mati bagi kita, kita mengingat apa yang sudah dikerjakan. Kalau itu yang kita ingat, sudah seharusnya kita hidup seperti apa yang jadi kehendaknya. Karena itu tadi kata, perjamuan kudus adalah menjadi perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja tidak dapat menerima keselamatan sejati. Perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita.
Perjamuan kudus merupakan tanda atau metafora yang menunjukkan betapa pokok perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus itu pun tidak hanya melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya seperti tubuh Kristus yang sama. Ini harus selalu jadi perhatian kita. Persekutuan dengan Kristus menjadi persekutuan misteri yang tidak akan orang ketahui batin kita dan kita. Tapi dengan sesama orang percaya sebagai wujud persekutuan dengan Kristus adalah sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, diukur dan diuji. Karena itu, biar ini menjadi puncak dalam pemahaman keimanan kita, aktualisasi yang tidak terlambat. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roh dan kebenaran.